Ini adegan berbahaya ya. Hari ini kita mau coba puncture test baterai lithium ion. Hanya profesional ya yang boleh ngelakuin hal ini. Don't try this at home. Semua udah ready, apa udah siap? Semua udah siap, udah terhubung semua. Oh ya, safety. Iya. Saya sendiri nervous nih. Ini saya sendiri gugup, belum pernah nyobain baterai segini-gini saya tusuk ya. Yuk kita coba sekarang. Oke. Fire in the hole. Halo semuanya, welcome back to channel EVholic. Bagi yang belum kenal, nama saya Agan. Hari ini spesial banget loh. Hari ini kita dikirimin baterai dari Swap. Nih, kita ada di bawah. Nah, ini bagi yang belum nonton di channel kita, minggu lalu kita ada ngomong-ngomong sama CEO-nya Swap ya. Katanya Swap itu dia ada baterai terbarunya mereka yang katanya density energinya tuh sepadat NMC, tapi safety-nya kayak LiFePO. Jadi katanya kalau ditusuk itu dia nggak meledak. Nah, setelah kemarin kita bincang-bincang itu, saya tuh minta ke CEO Swap-nya ya, Om, kita bisa nggak minta baterainya, mau kita tes? Dikasihlah kita dua piece baterainya, nih ada di bawah 2 piece. Nah, kalau kita cuman tes tegangan arus, biasa aja kan? Makanya saya sampai bikin ini alat, fungsinya untuk nusuk ini baterai. Saya mau buktiin, bener nggak yang kemarin CEO-nya Swap bilang bahwa ini baterai kalau ditusuk nggak kebakar? Nah, menurut teman-teman gimana? Nih kalau saya tusuk nih, bakal kebakar apa nggak? Komen di bawah ya. Nah, sebagai perbandingan, selain baterai yang dari Swap ini, saya juga punya baterai NMC lain yang power bank. Ini baterai NMC biasa. Harusnya kalau kita tusuk kebakar, tapi yang smooth nggak. Mau tahu gimana lengkapnya? Yuk kita langsung coba aja. Ya teman-teman, sebelum kita mulai tes nih, teman-teman pasti udah pada tahu deh, apalagi yang sering main kendaraan listrik gitu ya, bahwa safety baterai atau battery pack itu paling penting di kendaraan listrik. Mulai dari packnya sampai level selnya, seperti nggak mudah terbakar, terus kalau jatuh nggak boleh meledak, kalau misalnya short circuit dia nggak boleh meledak, itu salah satu safety-nya. Safety tersebut biasanya dipengaruhi oleh perakitan baterai juga, dari cara assembly selnya, terus antara selnya tuh gimana dia supaya nempel gitu kan, termasuk pemilihan dari tipe chemistry cell yang dipakai. Kayak misalnya kalian pakai NMC kah, pakai NCA kah, pakai LiFePO kah, atau pakai baterai lain lah yang lain. Nah itu kita pilih antara safety dan energy density biasanya. Kalau misalnya kita pakai NMC itu kita energy density tinggi, tapi safety-nya lebih rendah dibanding LiFePO. Kalau kita pilih yang LiFePO, safety-nya tinggi, tapi energy density-nya rendah, beratnya lebih tinggi, dan sebagainya macamnya. Nah, kemarin pas kita bincang-bincang dengan CEO Swap ya, di tempat Swap itu, CEO Swap itu bilang ada terobosan baterai terbaru katanya, dari Ampes. Itu katanya baterai dengan densitas mendekati NMC, tapi safety-nya seperti LiFePO. Tiba-tiba ada good news, teknologi baru dari Ampes yang kita pakai sekarang, punya density yang bagus, punya safety kayak LFP. Kalau ditusuk, nggak kebakar. Kalau secara asap yang keluar, lebih dikit daripada LFP. Nah, sebagai buktinya, baterai Swap sekarang nih, yang tipe terbaru, dia bisa naik tegangan dari 60 volt ke 72 volt, dan ampernya jadi 30 ampere, dengan dimensi baterai yang sama persis dengan baterai sebelumnya. Nah, tuh teman-teman bayangin tuh, kalau dengan space yang sama, teman-teman bisa dapat KWH yang lebih tinggi dengan safety yang sama. Wah, itu bukannya indah banget ya? Nah, makanya nih, kita udah dikirimin 2 sel ini, katanya suruh dites, terserah kita. Ya, kita mau buktiin, bener nggak keamanannya seaman itu? Oh iya, saya lupa mention. Bagi yang belum tahu, baterai Swap yang tipe lama itu, yang 60 volt 20 sekian ampere itu tipe baterainya LiFePO ya. Nah, sekarang kita nih mau masuk ke proses pengetesan ya. Sebelum saya jelasin ini saya minggirin dulu nih baterainya, biar nggak ganggu ya. Saya mau jelasin dalam soalnya. Nah, jadi kita mau tes nail puncture untuk baterai. Biasanya kalau yang kalian lihat di YouTube itu mereka pakai paku diketok tangan gitu ya. Tapi baterai yang kita mau tes ini kan katanya NMC. Jadi kemungkinan apinya besar. Saya nggak mau testing safety dengan alat yang nggak safety. Jadinya saya buat alat ini. Nah, ini alatnya terdiri dari 2 pelat besi dihubungkan dengan 4 as dan linear slide. Atasnya ada tempat aktuator buat neken. Nah, nanti aktuatornya ini kita trigger lewat remote, tapi bukan remote wireless ya. Remote-nya kita pakai remote kabel. Nanti kita sambungkan kabelnya ke aktuator ini. Nah, nanti di ujung bawah ini ada cak. Saya ambil dari cak bor. Nanti kita pasang paku sebagai penusuknya. Nah, nanti paku ini yang akan menusuk ke baterai yang ada di bawah sini. Nah, nanti baterainya akan saya ikat menggunakan kawat di sini supaya kalau misalnya sampai meledak, dia nggak terbang kiri kanan. Jadi supaya kita lebih aman lah. Total berat jig ini dari semua pelat-pelat dan baut dan linear aktuator dan kawan-kawannya
itu sebagai sekitar 35 kg. Jadi harusnya meskipun apinya agak besar, dia nggak bakal goyang sih. Jadi harusnya cukup safety. Dan untuk safety tambahan, kalau misalnya apinya sampai besar sekali, kita harus padamkan. Di sebelah kanan saya ada APAR tipe ABC powder. Di sebelah kiri saya ada air 1 ember. Kalau misalnya masih kurang juga, di belakang tuh ada pasir, beberapa karung gitu, buat kita timbun nanti ke baterainya. Sip. Jadi safety-nya udah cukup lengkap ya. Mari kita langsung tes baterainya. Yuk. Nah, ini jignya udah saya pasang ya, semuanya udah lengkap ya. Kabel-kabelnya udah saya pasang ke triggernya di sebelah sana ya. Nah, ini jignya kita udah leveling ya. Jadi supaya dia nanti nggak miring-miring pas kita taruh baterai, dia bakal sliding kiri kanan depan belakang. Ini udah kita leveling menggunakan water pass. Kakinya bisa kita adjust. Jadi ini sudah level dengan permukaan bumi. Nah, ini saya mau pastikan bahwa kabelnya nggak ada yang putus ya. Kita mundur. Nah, sekarang aktuatornya sudah terhubung ke control box ya. Jadi aktuator ini kita menggunakan linear aktuator elektrik 24 volt. Jadi kita pakai baterai sepeda 7S tersambung ke control box, baru kabel ke jignya di sebelah sana. Nah, ini kita udah terhubung. Sekarang saatnya kita tes. Nyala nggak? Apakah dia turun, apakah naik, apakah ada yang putus di kabelnya? Kita tes dulu sebelum kita lakukan pengetesan. Sekarang kita mau tes turunin. Ya, 1, 2, 3. Ya, bisa dilihat dia turun ya, meskipun perlahan-lahan. Karena dalam hal ini saya menggunakan linear aktuatornya yang versi 6000 Newton ya. Jadi dia turunnya tuh hanya 4 mm per detik. Cukup lama, tapi kekuatannya cukup besar sehingga pasti akan menusuk baterai tanpa gagal. Nah, sekarang saatnya kita taruh baterai di jignya ya. Tapi sebelum kita taruh baterai di jignya, kita mau tes dulu tegangan baterainya. Ini baterai kosong apa enggak? Karena kalau baterai NMC, meskipun dia NMC, kalau benar-benar 0 volt, dia harusnya nggak meledak. Jadi sekarang kita mau tes dulu. Tegangannya ada di 3,889. Nah, jadi bisa dipastikan ya bahwa ini bukan live PO. Karena kalau live PO tuh dia mentok di 3,65 volt. Oke, kita udah tes tegangannya, pastikan ada tegangannya, langsung kita tes di jig kita. Moment of truth, kita pasang baterainya di bawah pakunya. Kita ikat supaya dia nggak kemana-mana. Semua udah ready, APAR udah siap, semua udah siap, udah terhubung semua. Oh ya, safety. Iya. Saya sendiri nervous nih. Ini saya sendiri gugup, belum pernah nyobain baterai segini gini saya tusuk ya. Yuk kita coba sekarang. Oke. Fire in the hole. Ya, lama amat. Tuh. Ayo cepat, cepat, cepat. Iya, itu udah ketusuk ya. Bisa dilihat tuh udah dalam banget ketusuk. Tapi nggak ada apa-apa loh. Cuman paling nggak ada asap-asap kecil doang tuh, lihat. Wah, berarti baterainya bagus ya. Hebat juga. Ini saya balikin naikin ya. Nah teman-teman, ternyata setelah saya tusuk tadi dia cuma keluar asap dikit cus gitu ya. Nah, jadi tadi gambarnya tuh nggak gitu jelas karena kamera saya jauhin. Saya takut meledak karena kamera saya. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini ada titik masuknya. Ini ada titik keluarnya ya, tuh bisa dilihat ya. Dia masuk keluar. Dia cuma angkat-angkat dikit doang ya. Jadi dia nggak kebakar sama sekali kayak baterai NMC biasa. Tapi baunya mirip. Ini bau elektrolitnya nih kecium sekali. Bau elektrolit dari baterai lithium. Tapi untung kita di sini anginnya lumayan kenceng ya. Jadi ke arah sana baunya, jadi saya nggak nyium sama sekali di sini. Sebagai pembanding, kan tadi kita udah tes baterainya dari semut yang katanya aman. Nah, sekarang sebagai pembandingnya, saya mau tes baterai NMC yang standar yang biasa dipakai di drone-drone dan di HP. Gimana sih meledaknya? Yuk kita tes. Sebelum kita tes, kita cek dulu tegangannya. Nah, ini baterainya yang biasa dipakai di HP-HP gitu ya, yang tipis-tipis begitu. Bisa kita lihat tegangannya, wah 4,194, ini berarti hampir 100% SOC kalau baterai yang 4,2 volt ya. Yuk kita cek. Oke, fire in the hole.
nggak meledak? Ya, sekarang kita mau tes baterai yang tipe prismatic ya, NMC tipe prismatic. Kita cek tegangannya dulu. Dia tegangannya ada di 3,679, jadi mungkin sekitar 50% SOC-nya. Yuk kita langsung coba aja. Ikat dulu ya. Ya, kita udah pasang ya baterainya. Itu baterainya lumayan gede, baterai prismatic NMC. Saya lupa kapasitasnya berapa. Ya udah siap semua, yuk kita langsung tes aja ya. Yuk, fire in the hole, go, 1, 2, 3. Lanjut, langsung dia gelembung, langsung tus meledak. Nggak keluar api sih. Nah teman-teman, jadi di depan kita udah ada dua hasil lah ya. Tadi yang sebelah kiri saya itu ada baterainya si Swap ya, yang dia bilang tadi dari Ampes, yang keamanannya kayak LivePO. Nah yang sebelah kanan ini baterai NMC prismatic biasa yang kita bisa beli ya di pasar ya, yang pada umumnya gitu. Nah tadi kita udah tes ya, kalau yang smooth itu kita tusuk pakai paku, dia clean in clean out. Dan dia cuman panas, dia hangat ke panas, masih bisa dipegang pakai tangan, tanpa sarung tangan masih bisa. Sedangkan yang sebelah kanan, pas kita tusuk tadi kayak nggak ada kejadian apa-apa, tapi kita tunggu beberapa saat dia makin besar, gembung, dus kayak meledak gitu, tapi dia keluar asap sama bau-bau, semua elektrolitnya keluar gitu ya, meskipun dia nggak keluar api. Tapi ini sangat panas, saya tahu kenapa, karena plastiknya meleleh, plastik pembungkus baterainya dia meleleh. Jadi ya kita bisa lihat di depan kita, ini yang NMC standar seperti ini, nggak keluar api, tapi dia panas sekali sampai melelehin plastik. Yang sebelah kiri baterai dari Swap, dia cuman hangat. Dia terus-terusan hangat sampai sekarang pun dia masih hangat, tapi nggak kebakar seperti NMC di sebelah kanan saya. Oh iya, sebelum lupa, tadi kita juga tes baterai satu tuh, yang tadi saya bilang kayak baterai HP. Nah itu kebakar tuh. Cuma kata baterainya kecil ya, dia kebakar cepet mati langsung terus angus. Jadi kita nggak taruh di sini, ada di samping sana. Udah kita pinggirin. Nah itu kebakar dan keluar api. Nah gimana nih menurut teman-teman semua nih? Ada pendapat nggak nih tentang cara testing kedua baterai kita ini? Apakah ada yang salah atau ada improve atau segala macam? Boleh komen di bawah ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan kalau ada teman-teman apa nih yang punya ide yang mau kita tes, boleh komen di bawah ya. See you next time.